Soal matek banyak sulitnya, tapi tenang jangan marah. Sambut kelompok 4 dengan gembira, semoga kalian mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 kelas ASP 203 yang beranggotakan saya Gita Angelina Putri. Saya Indah Disreni Rahayu. Dan saya James Emil Luhukai. Dalam presentasi ini kami akan mempresentasikan forecasting modeling APBN belanja pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Adapun beberapa topik bahasan yang akan kita bahas hari ini. Baik, yang pertama abstrak. Indonesia merencanakan keuangan tahunan pemerintah pada tahun sebelumnya. Untuk merencanakan keuangan tahunan pemerintah tahun 2023, dapat dilakukan peramalan belanja pegawai melalui model matematika. Selanjutnya latar belakang. Untuk meningkatkan kinerja pegawai yang mempengaruhi kemampuan negara dalam mencapai hasil yang maksimum, pemerintah perlu melakukan penyusunan anggaran belanja pegawai. Dalam makalah ini, penulis melakukan forecasting APBN 2023 yang berfokus pada belanja pegawai eselon 1 Kementerian Keuangan Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Diketahui bahwa belanja pegawai DJP terdiri atas 3 unsur, yaitu belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja lembur, serta belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito. Dalam menentukan proyek APBN, penulis menggunakan data historis selama 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2016 hingga 2020, dengan memakai jumlah angka pada realisasi neto, karena realisasi neto merupakan pengeluaran bersih yang digunakan untuk mendanai belanja pegawai. Selanjutnya teori relevan. Model matematika yang kami gunakan adalah fungsi linear yang di dalamnya terdapat rumus pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita tahu, persamaan umum fungsi linear yaitu Y sama dengan AX plus B. Persamaan lainnya adalah AX plus BY sama dengan 0. Pertumbuhan penduduk dengan rumus PT sama dengan P0 kali 1 ditambah I pangkat T. Kemudian dilihat dari penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian mengenai belanja pegawai. Yang pertama adalah analisis belanja pegawai dan belanja operasional dalam meningkatkan kinerja keuangan DPRD Kabupaten Konawe Utara oleh Anselah S tahun 2020. Dengan perbandingan model matematika, diketahui perbedaan dalam hal penggunaan variabel, di mana dalam penelitian ini, variabel dependen adalah nilai kinerja keuangan DPRD, variabel independen adalah intercept persamaan regresi, koefisien regresi, belanja pegawai, belanja operasional, dan koefisien error. Selanjutnya, cerminan belanja pegawai pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jambi oleh Mutmainah YR tahun 2017. Dengan perbandingan model matematika, diketahui perbedaan dalam hal penggunaan variabel independen. Variabel independen adalah konstanta, koefisien regresi, jumlah pegawai, jumlah SKPD, dan error term. Penelitian terakhir yaitu pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota provinsi Sumatera Barat oleh Darwis ETR tahun 2015. Dengan perbandingan model matematika, diketahui perbedaan dalam hal penggunaan variabel di mana dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kemandirian keuangan daerah, variabel independen adalah konstanta, belanja modal, belanja pegawai, koefisien regresi, dan variabel pengganggu. Model matematika yang kami gunakan. Nah, sebelumnya kita akan melanjutkan ke penjelasan variabel. Jadi, dalam model matematika kami, penjelasan variabelnya yaitu variabel dependen yang merupakan belanja pegawai. Sedangkan untuk beberapa variabel independen yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, jumlah pegawai, dan juga uang lembur. Yang pertama, untuk gaji pokok sendiri itu dibedakan per tingkat golongan berdasarkan pendidikan terakhir. Itu berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, untuk menyederhanakan perhitungannya, kita mengasumsikan bahwa seluruh pegawai eselon 1 itu merupakan lulusan S1 sampai S3, sehingga termasuk dalam PNS golongan ketiga. Selain itu, untuk mendapatkan satu nominal jumlah angka gaji pokok, kami melakukan perhitungan rata-rata dari seluruh rentang gaji. Seperti yang terlihat di gambar, pada tahun 2015 begitu rentang gajinya, sedangkan yang 2019 di sebelah kanan sebegitu rentang gajinya. Nah, didapatkanlah bahwa rata-rata gaji pokok PNS pada tahun 2015 sebesar 3392635 dan pada 2019 sebesar 3958660. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa persen kenaikannya adalah sebesar 17,4%. Dalam hal ini kita menggunakan yang tahun 2019 karena merupakan peraturan yang paling terbaru. Selanjutnya, variabel yang kedua yaitu tunjangan kinerja, di mana tiap instansi pemerintah itu berbeda-beda dan diklasifikasikan berdasarkan jenis jabatan yang dimiliki. Untuk DJP sendiri eselon 1, tunjangan kinerjanya terdapat 4 jenis tunjangan kinerja dan kami melakukan penghitungan rata-rata, yaitu didapatkan sebesar 6888250. Selanjutnya, untuk jumlah pegawai berdasarkan PP nomor 51 tahun 1992, untuk PNS yang sudah beristri atau bersuami diberikan tunjangan khusus sebesar 10%. Sedangkan untuk yang mempunyai anak yang masih bersekolah akan diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok tiap-tiap anak. Nah, dalam hal ini karena keterbatasan data kami menggunakan beberapa ASI, yaitu pegawai dengan asumsi yang pertama, pegawai dengan usia kurang dari 25 tahun diasumsikan belum menikah dan belum memiliki anak dengan variabel A. Lalu yang kedua, pegawai dengan usia 26 sampai 30 tahun diasumsikan sudah menikah dan belum memiliki anak sehingga hanya mendapat sebesar
10% tunjangan khusus dan kita sebut sebagai variabel B. Lalu yang ketiga yaitu pegawai dengan usia 31-50 tahun diasumsikan sudah menikah dan memiliki 2 orang anak sehingga mereka mendapatkan tunjangan istri atau suami sebesar 10% dan tunjangan anak sebesar 2% per anak sehingga total tunjangannya adalah 14% disebut dengan variabel C. Asumsi yang keempat yaitu pegawai dengan usia 51-60 tahun diasumsikan sudah menikah dan punya 2 orang anak yang sudah tidak bersekolah hingga PNS mendapatkan tunjangan sebesar 10% untuk istri dan suami dan sudah tidak lagi mendapatkan tunjangan anak. Kita bisa lihat pada tabel jumlah pegawai berdasarkan sebaran usia dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, kami sudah menghitung persen kenaikan setiap tahunnya dan dari persen kenaikan tersebut kita menghitung rata-rata persen kenaikan sehingga mendapatkan rasio atau tren sebesar 5,43% untuk seluruh usia, 4,07% untuk usia 26-30 tahun dan 3,65% untuk usia 31-50 tahun yang akan kita gunakan untuk mencari pertumbuhan jumlah pegawai di tahun berikutnya. Yang terakhir, variabel uang lembur. Karena uang lembur itu tidak ditentukan berapa besarnya dalam sebuah peraturan pemerintah dan juga nilainya tidak tentu, maka kami menggunakan perhitungan jumlah uang lembur dengan melihat tren presentase belanja uang lembur ini terhadap jumlah belanja pegawai tahun sebelumnya. Jadi di sini ada data belanja pegawai keseluruhan dan belanja lembur dari tahun 2015 sampai 2020. Di bagian paling kanan ini adalah jumlah belanja lembur terhadap belanja pegawai tahun sebelumnya dalam bentuk presentase. Nah, dalam presentase ini nanti kami cari rata-rata jumlah belanja lemburnya dan dapatlah sebesar 1,676542783 yang akan digunakan untuk dikalikan dengan belanja pegawai tahun sebelumnya dari tahun yang akan kami cari nanti belanja pegawainya. Dari beberapa variabel tadi disusunlah model matematika sederhana kami, yaitu yang pertama model matematika pokoknya yaitu BP sama dengan A dalam kurung X plus Y ditambah X dikali 0,1B ditambah 0,14C ditambah D dikalikan dengan BP T-1. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat di bawah. Untuk variabel A, B, dan C yaitu untuk menghitung jumlah pegawai kami memasukkan menggunakan rumus pertumbuhan penduduk. Lalu kita masukkan angka-angka rasio yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian didapatkanlah hasil akhir dari model matematika kami yang paling bawah, baris yang keempat. Selanjut, dengan menggunakan model matematika tersebut, kami membuat contoh perhitungan untuk tahun 2022 dengan tahun 2020 sebagai dasar perhitungan. Didapatkanlah BP untuk 2022 sebesar 526289679447. Sedangkan untuk tahun 2023 dengan tahun 2020 sebagai tahun dasar perhitungan, didapatkanlah BP sebesar 9489035027006. Untuk tahun 2023 ini X-nya kami ubah menjadi 1,174X karena diasumsikan terdapat kebijakan kenaikan gaji PNS. Karena tadi kan awalnya gaji PNS pada tahun 2015 ke 2019 itu terdapat perubahan. Kami asumsikan pada tahun 2023 akan terjadi perubahan lagi karena jangka waktunya sama yaitu 4 tahun dan kami asumsikan kenaikan gajinya sama pula yaitu sebesar 17,4%. Jadi X-nya menjadi 1,174X. Iya, baik, yang selanjutnya adalah keterbatasan model. Jadi terdapat 6 keterbatasan, yaitu yang pertama bahwa model matematika ini menggunakan rata-rata dari setiap variabel sehingga alokasi belanja pegawai terhadap setiap golongan dan tingkat jabatan masih dianggap sama. Kemudian yang kedua, bahwa model matematika belum termasuk dengan belanja pensiunan. Yang ketiga, model matematika mengasumsikan kenaikan gaji pokok PNS akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang sama dengan presentase kenaikan gaji yang sama dengan peraturan tahun sebelumnya sehingga jika terjadi kenaikan gaji di luar asumsi tersebut, model matematika ini kurang tepat untuk digunakan. Yang keempat, model matematika mengasumsikan bahwa seluruh pegawai eselon 1 Kementerian Keuangan merupakan lulusan S1 sampai S3 sehingga termasuk dalam PNS golongan 3. Sehingga jika terdapat pegawai dengan golongan 4, model kurang tepat untuk bisa digunakan. Kemudian yang kelima, model matematika tidak dapat menggambar secara tepat tambahan belanja pegawai akibat tunjangan khusus suami istri dan anak karena menggunakan asumsi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia dan bukan data real jumlah pegawai yang memiliki suami istri dan anak. Dan yang terakhir, model menggambarkan pertambahan jumlah pegawai setiap tahunnya sehingga jika pada suatu tahun tertentu terjadi penurunan jumlah pegawai, maka model tidak dapat digunakan. Jadi, belanja pegawai ini merupakan kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk tunai atau natura kepada pegawai negeri sipil, pensiunan, dan sukarelawan yang diangkat sebagai pejabat wilayah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi negara. Pada amalan, belanja pegawai dapat digunakan model matematika fungsi linear yang terdiri atas fungsi pertumbuhan penduduk dengan variabel dependen dan independen. Peramalan belanja pegawai tahun 2023 sebesar 9.489.035.027.006 rupiah.
Yang berikut adalah daftar pustaka. Itu tadi presentasi dari kami mengenai forecasting modeling APBN bagian belanja pegawai yang kami khususkan terhadap belanja pegawai DJP. Nah, menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.